Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Halo everyone dan juga Bapak dosen. Saya Muhammad Salman Paris, Prodi MPI 6B, NIM 2023.03.008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang apa? Manajemen arsip. Oke. Kita langsung saja supaya tidak nyongkolong karena waktu. Yang pertama, manajemen arsip. Nah, pengertiannya apa itu arsip? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 pada pasal 1 nomor 2 yang berbunyi adalah arsip itu kumpulan dokumen penting bersejarah dalam format ataupun apa nih? Fisik di mana tempat mereka disimpan. Itu adalah arsip. Oke. Setelah arsip kita ketahui apa tujuan arsip itu untuk apa? Yang pertama, menjaga kerahasiaan. Yang kedua, menjaga kelestarian. Yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat adalah menjaga arsip itu sendiri. Yang penting. Oke. Manfaatnya untuk apa? Supaya dokumen aman, ketika dicari gampil. Kemudian yang ketiga adalah supaya dokumen tetap terpelihara. Yang keempat adalah dokumen agar tidak hilang. Oke, setelah kita mengetahui tujuan, kita masuk ke fungsi. Nah, fungsinya itu terbagi 4 nih. Fungsinya ada primer, sekunder, dinamis, dan statis. Yang primer itu yang bagaimana? Ujang Salman. Nah, yang primer itu seperti halnya mendukung pekerjaan operasional seperti surat dinas, bukti dan informasi. Itu ada sekunder ya. Yang kedua, sekunder. Bukti dan informasi, contohnya apa? Dokumen perjanjian. Oke, perjanjian seperti memutuskan, menimbang dan seterusnya. Nah, itu dokumen sekunder ataupun arsip sekunder. Kemudian ada arsip dinamis yang digunakan langsung nih, secara langsung. Arsip aktif. Kemudian statis. Yang statis itu bernilai sejarah. Seperti apa? Ya, dokumen sejarah seperti halnya teks proklamasi. Nah, itu diarsipkan. Kalau tidak diarsipkan ya kita tidak tahu ya teks proklamasi sekarang itu bagaimana. Begitu. Oke. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Setelah kita mengetahui fungsi, kita harus mengetahui jenis. Jenisnya itu apa? Yang pertama ada aktif, kedua inaktif, yang ketiga salah. Yang ketiga statis. Yang pertama aktif, yang kedua inaktif, yang ketiga statis. Kalau aktif itu sering digunakan, kalau inaktif jarang digunakan. Kalau statis adalah bernilai sejarah. Wah, Masya Allah ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Setelah kita mengetahui jenis, kita langsung ke teknik pengarsipan. Nah, teknik pengarsipan ini ada beberapa metode. Yang pertama dengan sistem abjad. Ya. Sistem abjad seperti Ahmad Baihaqi, Aju, Arjuna, dan lainnya. A semua. Kemudian B, Bagus, Bagas, Bugis, dan lainnya. Itu B. C, Cuangcut, Selos, dan lainnya. Oke, itu bagian abjad. Ada sistem penomoran 001 keuangan, 002 akademik, 003 kepegawaian. Nah, gitu ya. Itu sistem teknik pengarsipan. Ada sistem. Nah, yang kedua tadi sistem apa? Ya Allah, sistem apa tadi teh? Penomoran. Yang ketiga ada sistem wilayah. Yang Bandung, wilayah Bandung, Ciparai, Majalaya, dan lainnya. Jakarta, Jaktim, Jakput, Jaksit, Jakset, dan lainnya. Oke. Yang ketiga ada Surabaya. Nah, bagian Surabaya. Jadi itu berbagai wilayah. Oke. Setelah kita mengetahui teknik pemeliharaan, teknik pengarsipan, kemudian kita masuk ke pemeliharaan. Bagaimana nih cara memelihara arsip itu? Yang pertama dengan menjaga suhu ruangan. Yang kedua adalah dengan cara kita jangan sampai terkena matahari. Kemudian yang ketiga, backup data-data kepada digital gitu. Kemudian digitalisasi dokumen tersebut. Jangan sampai hanya tertera dokumen selembaran, akan tetapi masukkan ke digital. Nah, itu adalah pemeliharaan. Setelah kita masuk ke pemeliharaan, kita masuk ke pemindahan dan pemusnahan. Nah, ini agak krusial nih pemindahan ini karena harus dipilah-pilih mana yang digunakan, mana yang masih aktif, mana yang masih statis, mana inaktif, dan lainnya ya. Itu pemindahan, dipindahkan nih.
dari asalnya di sini ke sana, akan tapi harus ada persetujuan pejabat. Aduh, pejabatnya juga begitu ya. Enggak lah. Meskipun begitu, ya begitulah kita Indonesia ya, plus 62. Oke. Itu adalah pemindahan. Kemudian pemusnahan. Nah, bagaimana cara memusnahkannya? Dengan cara dibakar, dibakar, kemudian dimusnahkan dengan cara mesin, sama mesin pemusnah gitu. Itu diantaranya ya, dibakar, dimusnahkan dengan cara mesin, dengan menggunakan mesin begitu. Oke, nah itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wal afu minkum fastabiqul khairat. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you next time.